Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul sampaikan bencana di tahun 2023. Makhluk gaib yang paling disegani karena menguasai Laut Selatan Jawa atau dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul memberikan ramalan kejadian bencana besar yang akan terjadi di tahun 2023. Dalam ramalannya, ada dua daerah yang dihimbau untuk harus berhati-hati. Seperti yang umum diketahui, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Sebagai negara bahari, mitos dan kepercayaan tentang penguasa lautan di Nusantara masih tertanam dan menjamur dalam keseharian masyarakat Indonesia. Lantas seperti apa sejatinya mitos mengenai penguasa laut Nusantara yang telah tersebar di masyarakat luas ini? Lalu apa saja kabar yang terkait bencana akhir tahun hingga awal tahun di Indonesia? Di tahun 2023 ini, banyak perkiraan bencana besar yang akan terjadi di Indonesia. Ramalan-ramalan muncul dari beberapa peramal yang sudah terkenal di media sosial. Namun ada yang berbeda pada ramalan yang satu ini, sebab berasal dari penguasa Laut Selatan Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sendiri adalah tokoh legendaris Indonesia. Ia sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Sebelum kita memasuki pembahasan, ada suatu peristiwa yang terekam dalam sebuah video di media sosial Facebook yang telah ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, ada sebuah festival atau upacara adat yang dilakukan di sekitar pantai selatan Jawa. Dalam upacara tersebut, ada seorang wanita yang berpakaian layaknya tokoh penunggu laut pantai selatan Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Sebelum acara tersebut selesai, ada peristiwa yang cukup menarik. Wanita yang berpakaian serba hijau tersebut tiba-tiba dirasuki roh yang mengaku bahwa dirinya adalah penunggu dan penjaga Laut Selatan. Wanita tersebut dalam keadaan tidak sadar dan diangkat oleh beberapa laki-laki yang ada di belakangnya. Pada saat itu, ia sempat berujar mengenai bencana yang akan terjadi di tahun 2023. Di dalam ramalannya, sosok tersebut atau wanita itu menyebutkan bahwa di tahun 2023 akan banyak bencana yang melanda Nusantara. Khususnya bencana alam akan silih berganti, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, angin puting beliung, dan lain-lain sebagainya. Berhati-hatilah pada tahun 2022 sampai tahun 2025 akan ada gejolak besar. Di sebelah selatan Gunung Kendeng akan hancur, ujar sosok yang katanya dirasuki sosok Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Seperti yang kita semua ketahui, Pegunungan Kendeng adalah pegunungan kapur yang membentang di bagian utara Pulau Jawa. Pegunungan Kendeng mencakup dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, serta termasuk beberapa kabupaten. Hancurnya sebelah selatan dari Pegunungan Kendeng tersebut, menurut penuturannya, diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Ia juga mengingatkan kepada umat manusia bahwa bumi sudah semakin tua dan juga semakin bergetar karena umurnya. Memang, kita tidak bisa mempercayai penuh atas ramalan-ramalan yang beredar di dalam masyarakat. Akan tetapi kita harus waspada setiap saat untuk menanggulangi bencana-bencana yang tidak bisa diprediksi oleh kecanggihan teknologi manusia. Nyi Roro Kidul juga memberikan pesan yang menyeramkan untuk kita berhati-hati di tahun 2023. Pesan tersebut disampaikan Nyi Roro Kidul saat warga mengadakan upacara larung sesaji.
Larung sesaji adalah upacara persembahan sebagai rasa syukur warga akan hasil panen dan tangkapan ikan yang melimpah. Tradisi larung sesaji telah dilakukan secara turun-temurun di bibir pantai Kliep di sebuah gunung kapur di desa setempat. Belasan kepala kambing, lembu, dan kerbau dipersembahkan dalam upacara larung sesaji tersebut. Setelah kepala kambing, kerbau, dan lembu tersebut dilemparkan ke laut, kemudian ada mediator yang kesurupan Nyi Roro Kidul. Saat mediator kesurupan Nyi Roro Kidul itulah kemudian memberikan wejangan kepada masyarakat. Berikut ini adalah pesan yang disampaikan Nyi Roro Kidul melalui seorang mediator. Pesan yang pertama, memintalah hanya kepada Allah. Jangan meminta kepadaku atau pengikutku, namun memintalah hanya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan semua makhluk, termasuk kamu wahai manusia. Kemudian para laki-laki harus hormat dan sayang kepada orang tua. Ingatlah wahai laki-laki semuanya, dari mana kamu berasal, berbaktilah kepada orang tuamu. Selain itu para laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh atas kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya, upacara larung sesaji untuk melestarikan tradisi Jawa. Nyi Roro Kidul dan pengikutnya hanya menjaga, membangkitkan, dan melestarikan budaya Jawa. Orang Jawa jangan sampai lupa kepada adat budayanya. Orang Jawa harus tetap menjadi orang Jawa dengan segala budi dan pekertinya. Dan budaya-budaya Jawa harus tetap dilestarikan tradisinya. Dan memintalah kepada Allah. Kemudian larung sesaji untuk menghormati leluhur. Adanya persembahan sesaji ini bukan untuk melakukan puja dan puji kepadaku, namun ditunjukkan sebagai rasa hormat kepada leluhur dan tidak dapat digunakan untuk meminta sesuatu yang tidak baik. Sekali lagi mintalah kepada Allah. Kemudian selanjutnya mengejar pangkat dan jabatan. Sekarang kita semua hanya mengejar pangkat, derajat, dan kewibawaan saja, sampai tidak ingat orang tua dan saudaranya. Seharusnya ketika mengejar pangkat dan jabatan harus tetap mengutamakan keluarga. Kemudian sembahlah Allah. Pesan keenam Nyi Roro Kidul adalah ajakan untuk menyembah Allah. Tidak ada Tuhan yang maha besar dan disembah kecuali Allah. Kemudian jangan ribut. Yang ketujuh pesan dari Nyi Roro Kidul adalah jangan suka membuat keributan. Meskipun berbeda guru, jangan suka membuat ribut dan bertengkar, karena sama-sama menyembah Allah.